Sebagaimana lelaki pada umumnya, Satrio Piningit juga memiliki dua sisi sifat di dalam dirinya, yaitu sifat maskulin dan feminim. Sifat maskulinnya tercermin dari sifat dia sebagai seorang lelaki jantan, gagah, perkasa, tak terkalahkan, gigih berjuang mempertahankan kebenaran yang diyakininya, meski hanya seorang diri. Meski tidak dominan, Satrio Piningit juga memiliki sifat seorang yang angkuh. Meski tidak punya apa-apa, tapi mau dikatakan memiliki segalanya. Meski rendah, tetapi mau dikatakan tinggi. Meski miskin, tapi mau dikatakan kaya. Meski hanya rakyat biasa, mau dikatakan penguasa. Meski pembangkang sejati, mau dikatakan penurut. Sifat angkuh adalah sifat negatif manusia, tetapi Satrio Piningit mampu menstrukturisasikan sifat negatif itu menjadi positif. Oleh karena itu, dia merubahnya menjadi positif. Maka Satrio Piningit menjadikan semua itu sebagai motivasi dirinya, agar dia bisa membuktikan kebenarannya, bahwa dia memang memiliki segalanya. Dia memang kaya, dia memang berkuasa. Dia membangkang kepada orang yang melakukan kesalahan, tetapi dia menurut kepada orang yang bertindak benar. Sadar akan dirinya sebagai seorang yatim, Satrio Piningit sejak kecil dikenal sebagai pekerja keras. Tidak suka berdiam diri, apalagi tidur-tiduran atau bermalas-malasan. Dia tidak suka rutinitas. Dia suka dengan perubahan, karena itu dia suka dengan tantangan. Semakin besar tantangan, maka semakin dia sukai, karena perubahan yang dihasilkan akan lebih banyak meski semua itu harus dia lalui dengan penuh kesabaran. Satrio Piningit adalah seorang penyabar yang terbaik. Dia bisa memperlihatkan senyum simpatiknya meski hatinya tersinggung pahit. Sifat sabar Satrio Piningit hanya kamuflase, dan hanya untuk menutupi sifatnya yang suka membalas. Siapapun yang menyakitinya akan dibalasnya tanpa ampun, melebihi rasa sakit yang pernah dia rasakan. Ini berlaku kepada semua orang tanpa kecuali, termasuk saudaranya sendiri. Konsep keadilan menurut faham Satrio Piningit adalah apabila dia sudah melakukan pembalasan yang setimpal. Sebagai anak dewa yang lahir dari rahim perempuan Jawa, meskipun dia memiliki sifat seorang lelaki maskulin, akan tetapi Satrio Piningit memiliki satu kelemahan utama. Kelemahannya inilah yang membuktikan bahwa dia bukanlah seorang dewa. Satrio Piningit sangat takut kepada ibunya. Dia takut tidak masuk surga, karena kata orang surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Meski ibunya salah, tapi dia tetap saja menurut, kemudian pelan-pelan merubahnya. Meski ibunya sudah marah besar dengan menghardik dan memukulnya, tetapi dia tetap diam saja memasang badannya, kemudian pelan-pelan dia membuat lawakan kecil agar ibunya tersenyum. Senyum ibunya adalah hadiah terindah bagi dirinya. Satrio Piningit memiliki faham bahwa segala derita ibu saat ia berada di dalam kandungannya dan rasa perih, sakit yang tak terkirakan yang ibu rasakan saat dia dilahirkan harus dibalas dengan cara membuat ibu tersenyum terhadap putra kebanggaannya. Balasan itu sudah cukup setimpal untuk menebus derita dan rasa sakitnya. Akan tetapi menurut faham Satrio Piningit, air susu ibunya adalah hutang abadi yang tak mungkin bisa terbalaskan sampai kapanpun dengan cara apapun. Semasa hidupnya, Satrio Piningit senantiasa membaktikan dirinya kepada ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia, bakti itu belum berakhir. Bakti Satrio Piningit diaplikasikan ke dalam baktinya kepada Ibu Pertiwi, yang didominasi oleh keturunan bangsa-bangsa tanah Jawa.
sebagai asal muasal leluhur ibunya, leluhur Satrio Piningin. Saat ini Ibu Pertiwi merasakan derita. Bangsa Indonesia menderita. Bencana terjadi di mana-mana. Rakyat susah makan, rakyat tidak merasakan nyaman, banyak amarah, banyak kejengkelan. Mungkin juga banyak kebencian. Semua itu Ibu Pertiwi merasakannya. Ibu Pertiwi tidak menangis. Ibu Pertiwi tetap sabar karena Ibu Pertiwi tahu bahwa dia sedang hamil. Memang segalanya terasa tidak enak. Jika ibu tengah mengalami masa ngidamnya, Ibu Pertiwi tahu bahwa janin yang ada di dalam kandungannya adalah pemimpin besar dunia. Janin itu masih bersembunyi di dalam kandungan Ibu Pertiwi. Dia masih terpingit dalam kandungan Ibu Pertiwi. Kelak, apabila telah terjadi goro-goro yang amat dahsyat, sakit yang sangat menyakitkan, darah yang berceceran di mana-mana, dan banjir darah, maka itulah tandanya. Itulah masa Ibu Pertiwi melahirkan putra tunggalnya, putra kebanggaannya, putra yang diidam-idamkannya, putra yang telah dinanti-nantikan. Putra itu memiliki nama yang terdiri atas 9 huruf Zahraja. Putranya itu akan memimpin Indonesia dan dunia. Meskipun dia seorang lelaki, tetapi dia memiliki gelar Ratu Adil. Itu disebabkan karena dia memiliki juga sifat feminim, seperti Ibu Pertiwi yang cantik jelita. Sifatnya itu adalah karena dia akan memerintahkan dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Dan bangsa Indonesia akan merasa seperti berada di surga, merasa tentram, teduh, damai, segalanya tersedia dan disediakan. Karena itulah bangsa-bangsa lain melirik Indonesia dan ingin tinggal di Indonesia. Dan putra Ibu Pertiwi akan berkata, "Datanglah kemari semua. Kita wujudkan persatuan kita, persatuan Indonesia. Aku adalah pemimpin kalian dengan mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua adalah hamba Tuhan di bawah panji ketuhanan yang Maha Esa." Bendera kemerdekaan kita adalah merah putih. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Segalanya dan semua yang kalian nikmati ini adalah awal dimulai dari orang Jawa, dari tanah Jawa, kemudian menjadi rakyat disebut Indonesia, yang artinya satu untuk semua. Dan Ibu Pertiwi yang cantik jelita dengan keluguannya berkata, "Semua dapat terjadi seperti ini karena putraku takut tidak masuk surga. Karena bapaknya adalah dewa, maka bapaknya buat surga di muka bumi ini agar putraku merasa senang dan bahagia. Kesenangan dan kebahagiaan putraku adalah kesenangan dan kebahagiaan kita semua. Indonesia, satu untuk semua. Itulah keadilan."